A few moments later. Soal yang pertama yaitu tentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos kuadrat 2x tambah pi per 6 kali sin 3x tambah 5pi per 6. Langkah yang pertama yaitu di sini kita mempunyai nilai u dan nilai v. Jadi nilai u nya yaitu cos kuadrat 2x tambah pi per 6 dan nilai v nya yaitu sin 3x tambah 5pi per 6. Kemudian kita menentukan nilai u aksen dan v aksennya. Jadi nilai u aksennya itu min 2 sin 2x tambah pi per 6 kali 2. Dapat min 2 dan sin 2x tambah pi per 6 kali 2 dari mana? Dari u. Kemudian kita menurunkan jadi turunan pertamanya, jadi min 2 sin 2x tambah pi per 6 kali 2. Kemudian min 2 kali 2 itu hasilnya min 4 sin 2x tambah pi per 6. Sin dapat dari turunan cos kan min sin, jadi kita tulisnya min 4 sin 2x tambah pi per 6. Kemudian v aksennya, v nya yaitu sin 3x tambah 5pi per 6, jadi v aksennya cos 3x tambah 5pi per 6 kalikan 3. Kemudian cos kali 3 tetap 3 cos, jadi v aksennya 3 cos 3x tambah 5pi per 6. Jadi f aksen x nya itu sama dengan u aksen v tambah u v aksen, itu sama dengan u aksennya min 4 sin 2x tambah pi per 6. Kemudian v nya yaitu sin 3x tambah 5pi per 6 tambah u nya yaitu cos kuadrat 2x tambah pi per 6 dan v aksennya yaitu 3 cos 3x tambah 5pi per 6. Jadi turunan pertamanya yaitu min 4 sin 2x tambah pi per 6 kali sin 3x tambah 5pi per 6 tambah cos kuadrat 2x tambah pi per 6 kali 3 cos 3x tambah 5pi per 6. Soal yang kedua yaitu tunjukkan bahwa 2v aksen pi per 4 tambah 16v pi per 4 kurang 8 sama dengan 0 untuk fx sama dengan sin kuadrat 2x. Jadi cara penyelesaiannya itu kita menentukan turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi fx nya. Jadi turunan pertama dari sin kuadrat 2x yaitu 4 cos 2x dapat dari 2 kali 2 cos 2x, cos dapat dari turunan sin yaitu cos. Kemudian turunan kedua yaitu f aksen x sama dengan min 4 kali 2 sin 2x sama dengan min 8 sin 2x. Dapat min 8 sin 2x dari min 4 kali 2 min 8, kemudian turunan cos min sin, jadi min yang tertulis di depan angkanya, jadi min 8 sin 2x. Kemudian kita substitusi nilai x sama dengan pi per 4 ya. Untuk turunan pertamanya f pi per 4 sama dengan sin kuadrat 2 kali pi per 4 sama dengan sin kuadrat pi per 2 itu sama dengan 1. Kemudian turunan keduanya f aksen sama dengan f double aksen pi per 4 sama dengan min 8 sin 2 kali pi per 4 sama dengan min 8 sin pi per 2 sama dengan 8 kali 0 kurang 1, itu sama dengan min 8. Kemudian sekarang kita substitusi ke persamaan yang 2v double aksen pi per 4 tambah 16v pi per 4 kurang 8 sama dengan 0. Jadi pi per 4 nya nilai v double aksennya kita gantikan dengan min 8, jadi 2 kali min 8 min 16 tambah 16 kali 1 16 kurang 8, jadi hasilnya sama dengan 0 dan terbukti. Soal yang ketiga yaitu sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana yang memenuhi persamaan y sama dengan 6 sin 0,5 pi t tambah pi per 6 dengan y dalam meter dan t dalam detik. Jika kecepatan benda adalah Fy sama dengan dy per dt dan percepatan benda adalah dy per dfy per dt. Tentukan A persamaan kecepatan dan kecepatan, B kecepatan dan percepatan benda pada saat detik t detik ke-5. Jadi di sini kita menentukan kecepatan dulu. Kecepatan itu sama saja dengan turunan pertama. Jadi diketahui y sama dengan 6 sin 0,5 pi t tambah pi per 6. Waktunya yaitu 5 detik. Penyelesaiannya v sama dengan y aksen sama dengan dy per dt.
dy per dt sama dengan 6 cos. 6 cos dapat dari turunan sin cos. Jadi 6 cos 0,5 pi t tambah pi per 6 kali 0,5 pi. Kenapa dikalikan 0,5 pi? Karena soalnya di situ dibilang kalau y dalam meter dan t dalam detik. Nah, kemudian 0,5 pi kali 6 itu hasilnya 3 pi cos. Jadi 3 pi cos kali 0,5 pi t tambah pi per 6. Kemudian 3 pi cos kali 0,5 pi kali 5. 5 ini adalah waktu tambah pi per 6. 3 pi cos 0,5 kali 5 yaitu 2,5 pi tambah pi per 6. Kemudian kalau 2,5 dibuat dalam bentuk pecahan itu bisa menjadi 5 per 2. Jadi 3 pi cos 5 per 2 pi tambah pi per 6. Kemudian kita di sini samakan penyebutnya. Jadi 3 pi cos 15 per 6 pi tambah pi per 6. Dapat dari, karena kita samakan penyebutnya, jadi 6 bagi 2 3, 3 kali 5 15, kemudian 6 bagi 6 1 kali pi tetap pi. Nah, kemudian di sini ingat bahwa nilai pi itu adalah 180. Tapi sebelum itu kita menulisnya seperti 3 pi cos 16 pi per 6. Dapat 16 pi dari 15 tambah pi. Jadi 16 pi per 6. Kemudian ingat kalau nilai pi itu 180. Jadi 3 pi cos 16 kali 180 bagi per 6. Jadi 180 bagi 6 itu 30. Kemudian 30 kali 16 itu 480. Jadi kecepatannya sama dengan 3 pi cos kali 480 kurang 360. 480 kurang 360 itu 120. Jadi 3 pi cos 120. Nah, jadi cos 120 itu min 1 per 2. Jadi 3 pi kali min 1 per 2. Jadi kecepatannya min 3 pi per 2. Kemudian di sini kita mencari percepatannya. Jadi percepatan itu sama saja dengan turunan kedua. Jadi y aksen sama dengan 3 pi cos 0,5 pi t tambah pi per 6. Y double aksennya sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan min 3 pi sin 0,5 pi t tambah pi per 6 kali 0,5 pi. Nah, kenapa jadi min 3 pi sin? Karena turunan cos yaitu min sin, jadi minnya kita tulis di depan. Kemudian dikalikan dengan min 3 pi kalikan dengan 0,5 pi. Maaf. Min 3 pi kali 0,5 pi yaitu min 1,5 pi sin 0,5 pi t tambah pi per 6. Kemudian di sini nilai t yaitu 5. Langsung kita masukkan nilai t. Jadi 0,5 kali 5 yaitu 2,5 pi. Nah, 2,5 pi itu dalam bentuk desimal ya, tapi kalau dalam bentuk pecahan itu bisa jadi 5 per 2 pi. Jadi min 1,5 pi sin 5 per 2 pi tambah pi per 6. Jadi di sini kita samakan penyebutnya. Langkah selanjutnya samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya dengan angka 6. Jadi 6 bagi 2 3 kali 5 15. Jadi 15 per 6 pi. Kemudian 6 bagi 6 1 kali pi. Jadi pi per 6. Nah, kemudian di sini dapat 16 pi per 6 dari 16 pi dapat dari 15 tambah pi. Jadi 16 pi per 6 karena penyebutnya juga sama. Jadi min 1,5 pi sin. Jadi ingat nilai pi itu 180. Jadi 180 bagi 6 30 kali 16 480 maaf. Jadi min 1,5 pi sin 480 kurang 360. 480 kurang 360 yaitu 120. Jadi sin 120 itu 1 per 2 akar 3. Jadi min 1,5 min 1,5 pi kali 1 per 2 akar 3 yaitu 3 per 2 pi 3 per 2 pi kali 1 per 2 akar 3. Kemudian 3 per 2 pi kali 1 per 2 akar 3 3 akar 3 per 4 pi. Jadi percepatannya yaitu 3 akar 3 pi 3 akar 3 per 4 pi. Fungsi y sama dengan sin 2 per 3x tambah pi per 3, di mana x lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari atau sama dengan 2 pi. Penyelesaiannya yaitu menentukan turunan pertama dari fungsi y. Jadi aksennya sama dengan cos 2 per 3x tambah pi per 3 kali 2 per 3. Di sini dapat cos dari turunan sin cos, kemudian dikalikan dengan 2 per 3
2/3. Kemudian di aksennya tuh sama dengan 0, sehingga cos 2/3 X tambah pi per 3 itu sama dengan 0. Kemudian 2/3 X tambah pi per 4 sama dengan pi per 2 tambah N, kita perumpamaan dengan NP. Kemudian X sama dengan 2/3 pi per 2 tambah NP kurang pi per 3 itu sama dengan pi per 3 3N tambah 2. Jadi X sama dengan 2 pi per 3 dan X sama dengan 8 pi per 3. Soal yang kelima, tentukan interval di mana fungsi f(x) sama dengan 3 cos 3x kurang 2, di mana x lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada pi. Turun. Penyelesaiannya yaitu kita membuat turunan pertama dari f(x). Jadi turunan pertama yaitu f aksen x sama dengan min 9 cos 3x sin 3x, f aksen x sama dengan min 9 sin 3x, f aksen x sama dengan 0. Min 9 sin 3x sama dengan 0, 9 sin 3x sama dengan 0. Jadi f aksen x lebih besar daripada 0 atau dia naik sehingga sin 3x lebih kecil daripada 0. Kemudian f aksen x lebih kecil daripada 0 sehingga dia turun sehingga sin 3x lebih besar daripada 0. Nomor yang keenam yaitu tentukan interval di mana fungsi f(x) sama dengan 2 sin 5x tambah 1 naik. Yang pertama kita membawa turunan pertamanya. Jadi f aksen x sama dengan 2 kali 5 sin 5x cos 5x. Jadi f aksennya sama dengan 10 cos 5x. F aksen x sama dengan 0. 10 cos 5x sama dengan sin 0. Jadi cos 5x lebih besar daripada 0 atau dia naik sehingga 5x 0, pi per 2.